Halo, perkenalkan, nama saya Putu Ananda Triadi, NRP 051113. Di sini saya akan membawakan pengertian penegakan hukum yang berkeadilan. Pengertian penegakan hukum sendiri adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Nah, hukum sendiri dapat dipandang dari dua aspek, yaitu aspek subjeknya dan aspek objeknya. Dari aspek subjeknya, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan yang mengaturnya tersebut. Sedangkan, jika dilihat dari sudut pandang objeknya, penegakan hukum mencakup makna luas dan makna sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Sedangkan di dalam arti yang sempit, penegakan hukum hanya terbatas kepada penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja, dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan aturan tersebut. Yang ketiga ada hakikat penegakan hukum. Pada hakikatnya, penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi juga menjadi tugas setiap orang. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia harus dan patut untuk ikut serta dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Karena aparat penegak hukum tidak dapat berdiri dengan sendirinya untuk menegakkan hukum Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus dapat membantu penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Aman Wastiawan, NRP 051071 dari kelompok 5, akan membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia berkaitan dengan penegakan hukum yang berkeadilan. Masalah utama penegakan hukum di Indonesia bukanlah pada sistem hukumnya, melainkan pada kualitas para penegak hukumnya. Termasuk masalah transparansi penegak hukum itu berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN telah menetapkan beberapa asas. Yang asas tersebut mempunyai tujuan sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Namun, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia, 1. Rendahnya moralitas aparat penegak hukum, 2. Judicial corruption yang sudah terlanjur mendarah daging, sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya judicial corruption ini jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia, karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum malah terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sangat sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik. Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat yang diatur. Kebincangan pada salah satu unsur tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktor yang mempengaruhinya: 1. Lemahnya pemahaman agama, 2. Lemahnya pemahaman ekonomi, 3. Proses rekrutmen yang tidak transparan. Dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Jikalau peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum masih rendah, maka tetap saja akan menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Kondisi real yang terjadi saat ini di Indonesia mengindikasikan adanya kegagalan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Kegagalan ini secara keseluruhan dapat dilihat dari kondisi ketidakmampuan, yaitu ketidakmampuan penegakan hukum diakibatkan profesionalisme aparat yang kurang,
Kedua, ketidakmauan penegakan hukum terkait masalah KKN yang dilakukan oleh aparat hukum, di mana hal ini sudah menjadi rahasia umum. Terlepas dari dua hal tadi, lemahnya penegakan hukum dapat dilihat juga dari ketidakpuasan masyarakat, karena hukum untuk mencari keadilan bagi masyarakat malah memberikan rasa ketidakadilan. Hukum ini dapat diselewengkan atau dijawab dengan mudah dengan inkonsistensi hukum yang terjadi di Indonesia. Hukum seakan berlaku berpihak kepada segelintir orang saja, sehingga supremasi hukum di Indonesia harus segera diperbaiki untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat tentunya terhadap sistem hukum di Indonesia, sehingga tidak ada lagi ungkapan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Lembaga hukum merupakan lembaga penegak keadilan. Idealnya lembaga ini tidak boleh sedikit pun bergoyah dalam menerapkan keadilan yang didasarkan atas ketentuan hukum dan syariat yang telah disepakati bersama. Hukum menjamin agar keadilan dapat dijalankan secara murni dan konsekuen untuk seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan. Jikalau keadilan sudah tidak ada lagi, maka masyarakat akan mengalami ketimpangan. Problematika penegakan hukum yang mengandung unsur ketidakadilan mengakibatkan adanya isu mafia peradilan, 2. Keadilan dapat dibeli, 3. Munculnya bahasa-bahasa yang sarkastik dengan plesetan seperti hakim, hubungi aku kalau ingin menang, KUHP, kurang uang hukuman penjara, dan UUD ujung-ujungnya duit. Kesemua itu merupakan produk sampingan dari bekerjanya lembaga-lembaga hukum itu sendiri, dalam artian tidak baiknya pekerjaan yang dilakukan. Ungkapan-ungkapan ini merupakan reaksi dari rasa keadilan masyarakat yang terkoyak karena bekerjanya lembaga-lembaga hukum yang tidak profesional maupun putusan hakim semata-mata hanya berlandaskan pada aspek yuridis. Sejatinya berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan dan juga pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya. Selamat malam, perkenalkan diri saya Doang Gadramawan dari Departemen Informatika 051029. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman dan kelompok saya, kelompok 5, yang menjelaskan tentang penegakan hukum. Saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan ketidaktegaknya penegakan hukum di Indonesia. Saya tambahkan di sini ada 4 faktor. Ini semua. Sebetulnya ada 5 dari sumber yang tak dapatkan, tapi saya jelaskan nanti pada bagiannya. Yang pertama adalah para penegak hukum itu sendiri, yang merupakan manusia. Tentang itu. Penegak hukum itu sendiri yang sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, termasuk perempuan juga. Terus selanjutnya adalah undang-undang itu sendiri yang mana ya itu merupakan suatu hukum, masih suatu hukum. Terus selanjutnya ada terus ada selanjutnya adalah sarana dan prasarana yang digunakan oleh penegakan hukum. Terus yang terakhir adalah faktor masyarakat itu sendiri, yang mana sosial dan budaya itu tidak jauh dari masyarakat itu sendiri. Ini tak tampilkan potret salah satu dari 3 polisi yang paling jujur diikuti oleh Gus Dur selain polisi tidur dan patung polisi, yaitu Hugeng Imam Santoso. Ceritanya dia dipecat karena melakukan kejujuran dia tidak menerima suap dari siapapun, termasuk dari birokrat maupun politikus pada zaman Orde Baru. Dan setelah itu dia dihargai, ya seperti itulah ceritanya. Dia dihormati sebagai panutan masyarakat dia dihormati sebagai panutan bagi polisi yang mengayomi rakyatnya. Menjadi sebagai panutan untuk bertindak jujur
dalam apapun. Dan saya contohkan tentang para penegak hukum yang tidak melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, yaitu bisa dilihat di sini. Seharusnya para penegak hukum itu sendiri dijadikan panutan bagi masyarakat agar dapat menegakkan hukum supaya keamanan dalam masyarakat itu dapat terjamin. Jika tidak, masyarakat akan mencari jalan untuk melakukan kriminalitas tanpa ada penegak hukum yang kuat. Ya bukan kuat dalam fisik, tapi kuat ya efektif atau semacamnya. Terus selanjutnya ada hukum itu sendiri, undang-undang dasar itu sendiri. Semuanya udah tahu pada RUU kontroversial ini. Undang-undang sendiri itu termasuk sumber hukum setelah UUD dan Pancasila. Dan itu sendiri merupakan suatu peraturan bagi masyarakat untuk dipatuhi dan dijalankan agar dapat memudahkan kehidupan dan mendapatkan keadilan yang layak. Dan jika undang-undang tersebut atau rancangannya itu apakah rancangan atau undang-undang itu sendiri memiliki kelemahan, maka masyarakat itu sendiri dapat menggunakan kelemahan itu untuk mencari jalan untuk melakukan kriminalitas. RUU KUHP ini banyak masyarakat yang mendemo, mengkritisi karena lebih mementingkan golongan politik kalau golongan yang seharusnya mendapatkan seharusnya gimana ya kamu bilang ya, kan golongan politikus itu terkadang melakukan korupsi ya, dan pada RUU ini lebih mementingkan golongan itu sendiri supaya ya disitulah masyarakat mendengar ini atau mendengar RUU ini merasa keadilan mereka terancam karena korupsi nanti akan lebih mudah terjadi kalau RUU-nya berhasil itu kan. Terus selanjutnya adalah kan penegak hukum sendiri itu perlu dana itu juga untuk membuat serangan center sana untuk yang diperlukan untuk menegakkan hukum. Seperti kasus yang berikut ini, ya kalau penegak hukum sendiri tidak mendapatkan dana atau kas, bagaimana mereka bisa menegakkan hukum? Apakah ya bisa kalau dari diri sendiri, tapi kalau tidak menggunakan uang atau memang kehabisan dana, pakai apa atau tidak ada motivasi atau semacam itu. Selanjutnya aja. Dan yang terakhir adalah dari masyarakat itu sendiri. Dari masyarakat itu sendiri ya, sosial dan budaya masyarakat tidak jauh dari masyarakat itu sendiri. Misalnya sehingga ada budaya atau sosial yang justru malah tidak menegakkan hukum, maka masyarakat itu sendiri bisa saja menjadi faktor yang dapat menghambat penegakan hukum, seperti artikel ini yang salah satunya diambil dari ITS News dengan maraknya virus corona ini yang membuat aku presentasi di rumah orang tua aku daripada di kelas. Sekian dari saya, agar memori HP yang bermasalah masih cukup, saya akhiri dan diajukan dengan temanku. Klik dan subscribe. Salah channel. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian masalah penegakan hukum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Timotius Sirawan, NRP 051161. Di sini saya akan menjelaskan untuk 3 alternatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Yaitu yang pertama,
pendidikan moral sejak dini. Kedua, pihak negara sendiri untuk meningkatkan kualitas dan memperketat seleksi aparat penegak hukum. Dan yang terakhir yaitu tidak adanya praktik penegakan hukum yang memihak. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pendidikan moral. Pendidikan moral menurut saya merupakan penyelesaian yang paling penting. Mengapa? Karena pendidikan moral merupakan fondasi utama yang dimana seharusnya telah diajarkan sejak kecil. Maka dari itu, dibutuhkan orang tua yang kompeten dalam memberikan pendidikan moral sejak dini. Dari orang tua yang kompeten, diharapkan dapat menciptakan SDM yang berkualitas, yaitu memiliki pola pikir yang baik dan diharapkan bisa menjadi penegak yang kompeten dan adil. Lalu ada peningkatan kualitas dan seleksi. Dari sini sudah terlihat jelas bahwa aparat menjadi faktor yang penting dalam berlangsungnya penegakan hukum. Jika aparat penegak hukum tidak kompeten, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang dalam penegakan hukum. Maka dari itu diperlukan peningkatan kualitas dan memperketat seleksi aparat penegak hukum. Dari penyelesaian tersebut diharapkan bisa mendapatkan aparat penegak hukum yang kompeten agar hukum menjadi kuat dan terciptanya keseimbangan dalam penegakan hukum. Tidak dapat disangkal pula bahwa saat ini banyak aparat penegak hukum yang sering terjerat kasus suap. Maka dari itu di sini diharapkan pula dengan kompetennya aparat penegak hukum, aparat bisa menolak sogokan dalam bentuk apapun. Ini praktik penegakan hukum yang memihak. Sudah pasti untuk terciptanya keseimbangan hukum, maka dibutuhkan aparat yang sudah seharusnya bertindak secara adil. Di sini, saat masih adanya praktik penegakan hukum yang memihak, awal mulanya aparat penegak mendapat sogokan yang mengakibatkan hukum menjadi memihak salah satu pihak dan tidak ada keseimbangan dalam penegakan hukum. Lalu jika tidak ada penegakan hukum yang memihak, aparat menolak sogokan dan penegakan hukum akan menjadi seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwinda Marwa, NRP 0531194009. Saya di sini akan menjelaskan mengenai studi kasus Baik Nuril, yaitu perempuan yang dipidanakan karena merekam percakapan mesum. Pertama-tama yaitu rentetan peristiwa. Jadi peristiwa ini terjadi bermula dari seorang guru honorer yang bernama Baik Nuril merasa tidak nyaman karena sering mendapat pelecehan seksual secara verbal dari kepala sekolah tempat dia bekerja. Dikarenakan posisinya yang lemah, dia tidak berani secara frontal menolak ataupun menghentikan pelecehan tersebut. Akhirnya, dia menemukan sebuah cara untuk membuat kepala sekolah berhenti, yaitu dengan cara merekam pembicaraan tak pantas yang dilakukan pelaku melalui telepon. Langkah itu Nuril lakukan sebagai upaya pertahanan diri agar pelecehan tersebut tidak terus berlangsung. Namun, malangnya rekaman itu malah bocor karena ada rekan Baik yang menyebarkan tanpa izinnya. Ketika kasus itu mencuat, tidak ada yang menduga bahwa dalam prosesnya pelaku berhasil membalikan keadaan dengan menjadikan korban sebagai tersangka. Yang kedua yaitu permasalahan penegakan hukumnya. Pertama-tama, kasus Baik Nuril menunjukkan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia belum dilaksanakan secara sempurna. Kasus tersebut masih mengalami
victim blaming, di mana menyalahkan korban tidak hanya terjadi pada level masyarakat dan tidak berhenti pada pengucilan korban, tapi juga berujung vonis bersalah untuk korban dengan aduan pencemaran nama baik kepada tersangka pelecehan. Dikarenakan kasus baik Nuril menjadi statement bagi semua korban pelecehan untuk menutup mulut dan tidak melapor atau dikenai pasal pencemaran nama baik, apalagi jika pelaku adalah orang yang memiliki kekuatan. Pengabaian fakta tentang tujuan perekaman pelecehan sebagai strategi pembelaan diri dan penyebaran isi yang tidak dilakukan oleh korban menunjukkan perspektif aparat penegak hukum kita terhadap pelecehan seksual. Selain itu, dalam penegakan hukum di Indonesia masih adanya bias gender. Bahkan mekanisme penanganan kasus pun seringkali semakin menambah trauma korban atau menjadikan korban rentan diskriminasi dan stigma negatif. Jika ditelisik lebih jauh, banyak kasus serupa yang hanya diselidiki dengan setengah hati, mengabaikan hak-hak dan perspektif korban dengan selalu menawarkan penyelesaian secara kekeluargaan tanpa mendengar keinginan korban. Selanjutnya yaitu solusi yang ditawarkan. Pertama-tama itu harus adanya sinergi antar lembaga negara, seperti Kejaksaan Agung, Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta kepolisian. Yang kedua, membangun perspektif penegakan keadilan. Responsif gender dengan melakukan gender mainstreaming dalam penegakan hukum, khususnya untuk kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Urgent untuk segera dilakukan. Yang ketiga, membangun mekanisme penanganan kekerasan dan pelecehan seksual berperspektif gender untuk menjadi bagian dari standar operasional institusi publik serta memberikan edukasi kepada semua pihak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Subhan, NRP 05111940000204. Mengenai kesimpulan dan saran yang bisa kita dapat dari presentasi ini. Kesimpulannya adalah suatu negara tidak akan berjalan tanpa adanya hukum yang berlaku di negara tersebut. Keadilan merupakan hal terpenting dalam penegakan hukum. Indonesia sebagai negara hukum sudah membuat dan menjalankan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun dalam implementasi di kehidupan sehari-hari, masih banyak orang yang tidak mengerti hukum maupun menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk mengatur hukum di Indonesia. Alhasil banyak terjadi pelanggaran hukum seperti KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, ketidakadilan dalam penegakan hukum, serta pembuatan undang-undang yang menguntungkan salah satu kelompok. Hal ini terjadi dikarenakan masih lemahnya mentalitas aparat penegak hukum yang mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan dengan adil dan semestinya. Lalu sarannya, sebagai masyarakat kita harus menghilangkan budaya-budaya buruk dalam penegakan hukum di Indonesia dan lebih mempelajari mengenai hukum yang berlaku di Indonesia, serta pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi ataupun kelompoknya sendiri dan mengedukasi masyarakat mengenai hukum-hukum dengan baik, lalu meningkatkan kualitas dari para penegak hukum yang menjadi panutan bagi masyarakat dalam menegakkan hukum dengan adil. Sekian dari saya.